Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ruanto, Redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan bicara tentang keunikan kopi Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio Bung Ian Muhazan, owner Kopi Agam Pisan. Oh, yeah. Selamat datang di Tribun. Siap, selamat datang kembali. Mungkin Mas Ian bisa perkenalkan diri ya ke Tribuners, terus cerita pengalaman tentang seluk-beluk kopi. Karena ya, sudah berapa lama berkecimpung di bidang coffee shop gitu ya di Palembang. Silakan. Oke. Halo Tribuners. Perkenalkan, nama saya Ian Muhazan. Saya adalah founder sekaligus owner dari Agam Pisan Coffee Roaster. Jadi Agam Pisan Coffee Roaster ini adalah sebuah kedai kopi. Kita mengangkat kopi lokal Sumatera Selatan. Tujuannya bukan hanya sekedar dikenal, tapi juga mendunia. Jadi kebetulan aku juga adalah seorang profesional barista, mengawali karir dari tahun 2010, mulai bisnisnya tahun 2014, dan alhamdulillah bisa bertahan, bertumbuh, dan berkembang hingga sekarang. Oh, pasarnya menjanjikan ya kalau di sini ya? Yes, karena memang Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar, dan kebetulan Sumatera Selatan menjadi penghasil kopi terbesar juga di Indonesia. Secara bahan baku itu banyak, jadi sayang banget kalau potensinya nggak dimaksimalkan. Kita bicara tentang nama dulu ini. Kenapa namanya Agam Pisan? Artinya apa itu? Oke, sebenarnya itu sebuah filosofi ya, filosofi yang sangat dalam ya. Agam itu kan kalau bahasa Palembang lama atau bahasa Sumsel lama yang artinya senang. Nah, Agam ini juga kayak mewakili Sumatera atau kopi Sumatera. Kalau di Aceh itu namanya anak laki-laki, kalau di Padang itu nama suatu daerah. Jadi kayak ngewakilin kopi Sumatera yang kuat, keras, dan menendang gitu. Nah, sedangkan Sunda ini kan bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda. Orang Pulau Jawa pun tahu, dan itu kayak mewakilin kopi Jawa yang lembut, flavornya kuat, dan juga soft banget. Jadi kalau digabungkan, tadi kalau pisan tadi bahasa Indonesianya itu artinya banget atau sekali. Kalau digabungkan itu jadi senang banget atau senang sekali. Yang harapannya ketika orang datang ke Agam Pisan akan bahagia dan merasakan kesenangan dengan secangkir kopi itu. Dengan secangkir kopi. Iya. Mas Ian, Sumsel ini kan ada banyak jenis kopi gitu ya. Betul. Nah, mungkin Mas Ian bisa jelaskan sih jenis-jenis kopi itu karakteristik rasa gitu. Oke. Jadi kalau di dunia sebenarnya jenis kopi itu ada banyak banget. Nah, cuma yang memang kita kenal atau ada di Indonesia itu sebenarnya ada 5. Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Ada 4. Nah, keempat ini punya karakter dan semacam visualnya masing-masing. Kalau Arabica ini secara rasa dia lebih kaya, ada asemnya, ada manisnya juga, dan pahitnya lebih sedikit atau kafeinnya juga lebih rendah. Tapi si Arabica ini ditanam lebih tinggi dibanding kopi yang lain. Tuh, kalau si Robusta dia ditanam lebih rendah dibanding Arabica, dari mulai 400 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kalau si Arabica tadi dari mulai 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, kopi Robusta ini kafeinnya lebih tinggi dan rasanya hanya dominan pahit saja. Tuh, makanya kalau misalnya yang pengen kopi pahit menendang itu kopi Robusta. Sedangkan si Liberica dan Excelsa ini adalah jenis yang agak asing di Indonesia, tapi masih banyak yang mengembangkannya. Kalau Liberica ini bisa ditanam di lahan gambut, jadi kayak opsi dari Arabica dan juga Robusta. Liberica ini rasanya lebih kayak dominan bold atau kayak semacam ada pahitnya juga ada asamnya, jadi kayak di tengah-tengahnya Arabica gitu. Nah, ada juga Excelsa. Excelsa ini biasanya ditanam di tepian pantai atau perbukitan pantai, dan ini jarang banget karena memang susah untuk menanam atau membudidayakannya karena memang lebih cepat terserang hama. Jadi sebenarnya yang tren banget di Indonesia itu Arabica sama Robusta. Nah, harga Arabica sendiri itu jauh lebih mahal dibanding Robusta karena memang kayak perawatan, pemeliharaannya itu jauh lebih detail dibanding kopi Robusta kayak gitu, Mas.
Kalau di Sumsel secara geografis kita ini yang obrolinnya orang tahu kan kopi Semendo gitu ya. Yes. Terus ada kopi di Pagar Alam Yes. gitu ya, ada kopi di Oku Selatan. Hmm. Ada juga kopi Lampung katanya. Ya, Nah, itu lebih kemana karakteristik yang 4 tadi? Oke, kalau di Sumatera Selatan sendiri kita lebih dominan itu adalah kopi Robusta. Robusta. Dan memang secara geografis Sumatera Selatan ini adalah daerah penghasil kopi terbesar dengan jenis kopi Robusta yang ada di Indonesia. Nah, cuma belakangan 5 tahun terakhir ini sudah banyak anak-anak muda atau petani-petani milenial yang sudah membudidayakan Arabica. Karena memang Arabica secara harga dan secara pasar pun jauh lebih berkelas dibanding kopi Robusta gitu. Kalau kopi Robusta kan yang memang kayak sering dipakai untuk kopi-kopi hitam, kopi bubuk kayak gitu. Tapi kalau Arabica ini pasarnya jauh lebih luas karena memang specialty coffee atau kayak kedai-kedai kopi. Bahkan ekspor pun memang kebutuhan Arabica jauh lebih baik dibanding kopi Robusta kayak gitu. Jadi kalau Sumsel itu Arabica gitu ya. Robusta. Tapi memang 5 tahun terakhir ini sudah mulai menanam Arabica dan Arabicanya pun tidak kalah saing dengan Arabica dari Indonesia lainnya. Gitu. Terus untuk kita ke temanya ya, Yes. kopi Sumsel menembus pasar Amerika. Sangat mungkin kayaknya ya. Ya, karena melihat dari pasar yang sangat luar biasa, karena gini aja, kayak satu orang kayak minimal ngopi itu harus 3-4 gelas kan gitu kan. Bahkan di dunia ini kopi itu menjadi salah satu minuman yang paling tren kayak gitu. Artinya kebutuhan akan kopi itu sangat luar biasa. Dan Indonesia menjadi negara satu-satunya yang dengan produktivitas itu cukup tinggi dibanding negara-negara lain. Karena memang pemanasan global dan lain-lain itu, Indonesia masih punya kopi yang bagus-bagus dan masih sangat memungkinkan berpotensi untuk ekspor keluar gitu. Dan Amerika menjadi salah satu tujuan kebutuhan kopi yang sangat luar biasa ini kan gitu. Itu sebenarnya. Kira-kira apa yang menjadi kendala anak-anak muda seperti Mas Yan ini dalam memasarkan kopi lokal? Oke, sebenarnya kendala secara teknis sebenarnya nggak banyak ya, nggak ada sebenarnya, cuma lebih kayak ke fasilitas-fasilitas penunjang sebenarnya, karena memang banyak sekali anak-anak muda di Kota Palembang terkhusus yang memang belum teredukasi bagaimana sih cara ekspor yang baik dan benar. Nah, kebetulan kan memang sudah banyak teman-teman yang sudah ekspor di Sumatera Selatan, mungkin bisa belajar lebih baik lagi agar ya kopinya juga bisa bukan hanya dinikmati di lokal tapi juga mendunia. Itu kan akan berpotensi untuk bukan cuma kopinya dikenal, tapi juga segi pariwisatanya juga. Karena kan memang kopi ini ditanam di daerah pegunungan ya, yang tinggi yang memang suasananya tuh bagus banget, gitu. Terus orang kan lebih banyak mengenal kopi-kopi yang di mall yang kayak gitu ya. Sebetulnya dari sisi rasa, kopi yang di mall sama yang di Agam Pisang ini apa sih bedanya? Gitu? Ya, kalau di mall dan segala macamnya sebenarnya ya, sama aja, nggak ada yang membedakan ya. Secara kualitas justru kita yang lokal-lokal ini mampu bersaing kok kayak gitu. Karena memang kita yang lokal bisa disebut sebagai kayak artisan industri. Jadi kita lebih detail untuk lebih spesifik ke industrinya. Memang pertama kayak hulu dari hilirnya kita memang langsung berhubungan sama petani kopinya. Kita langsung edukasi bahkan datang ke daerah penghasil kopinya kayak gitu kan. Kita berhubungan langsung sama petani-petaninya, bagaimana kualitas yang kita butuhkan. Kita maintenance langsung, kita edukasi langsung. Kemudian kita juga produksi dan bawa ke Palembang itu dalam bentuk green bean atau biji mentahnya. Kita produksi sendiri. Jadi memang benar-benar kita punya ilmunya untuk mengembangkan kopi ini menjadi jauh lebih baik. Jadi kita tahu nih, kita harus ngambil kopi yang harus petik merah, proses pasca panennya harus standar, nggak boleh dijemur sembarangan dan lain sebagainya. Bahkan kadar airnya pun harus dihitung, nggak boleh lebih dari 12% kayak gitu. Jadi sedetail itu. Ketika diseduh pun kita punya teknik yang memang standar banget kayak gitu. Apalagi kita kan punya sertifikasi barista, misalnya kayak penyeduhannya harus standar, nggak boleh diseduh dengan air yang terlalu panas misalnya, nggak boleh digiling terlalu halus. Jadi secara kualitas sebenarnya kita mampu bersaing kok dengan kopi-kopi yang dari brand luar terkhusus, bahkan brand lokal tuh sebenarnya punya potensi yang bagus dan luar biasa. Begitu. Berarti kopi Sumsel ini lebih
kualitas lebih bagus ya. Yes, karena memang kalau saya bilang ya, kopi Sumatera Selatan ini kayak permata yang tersembunyi gitu kan. Gitu. Karena kan selama ini kan di Sumatera Selatan ini ya kalau paling industri karet, sawit segala macam kayak gitu. Sedangkan Sumatera Selatan ini punya kopi dan luar biasa kualitasnya sangat baik dan sangat bagus karena memang sebenarnya selama ini nggak pernah diekspos dan nggak pernah diseriusin industrinya kayak gitu. Nah, akhirnya penyerapannya pun juga kurang kan. Akhirnya kopi kita dibawanya misal ke provinsi sebelah yang punya nama bukan Sumatera Selatan tapi provinsi sebelah kayak gitu kan. Nah, itu sayang banget. Akhirnya kehadiran kita anak-anak muda terutama pembisnis coffee shop specialty coffee ini juga membantu untuk mengangkat kopi Sumatera Selatan ini untuk jauh lebih baik secara kualitas dan juga harga kayak gitu kan. Artinya kan kita juga kan ngebeli ke petaninya bukan dengan harga sembarangan kayak gitu kan. Memang harga ketika kita minta kualitas seperti ini, ya harganya juga memang harga yang mahal, yang sepadan dengan apa yang mereka keluarkan, seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi Agam Kopi ini pesan ke petani ya dengan standar tertentu gitu. Betul. Ya. Jadi kalau di apa ya, salah satu kita kan punya visi misi dan yang besar ya. Salah satu misinya kita adalah aktif banget dengan komunitas-komunitas lokal yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya namanya Muara Enim Coffee. Jadi Muara Enim Coffee itu sebuah komunitas anak-anak muda yang ada di Muara Enim, khusus kopi-kopi Semende. Jadi di situ ada pembisnis coffee shop-nya, ada baristanya, ada petaninya, ada tengkulak ya dan lain-lain, itu ngumpul di situ semua. Jadi kita mencoba untuk komunikasi begini loh, kalau mau membuat kopi yang benar, yang baik dan yang bagus seperti ini agar harganya juga akan jauh lebih baik. Akhirnya teman-teman pun semangat gitu. Jadi memang ekosistemnya kita bentuk pelan-pelan seperti itu. Ke store-nya sendiri Mas, ini mungkin bisa cerita story dari awal berangkat itu gimana tuh? Kenapa bisnis kopi? Iya, itu ya. Kebetulan saya tamat sekolah itu tahun 2009. Waktu itu kebetulan tidak sengaja cemplung ke dunia hitam ini, dunia kopi ini. Itu waktu tamat sekolah nggak sempat kuliah, jadi langsung meneruskan untuk kerja dan kebetulan waktu itu kerja di salah satu hotel itu di Jakarta. Aku langsung ngerantau ke Jakarta. Itu dulu sebagai tukang cuci piring waktu itu di sebuah hotel gede di Jakarta Pusat. Selang kurang lebih 6 bulan atau hampir 1 tahun lah, akhirnya diangkat lah jadi seorang barista. Karena memang si tempat cuci piringnya ini sama tempat bar kopinya itu dekat banget. Jadi kalau misalnya ada waktu luang belajar, akhirnya wah anak ini potensi nih. Akhirnya diangkat lah jadi barista. Nah dari situ si barista ini bukan cuma buat kopi ternyata, kayak bule-bule datang ke hotel itu, orang-orang datang, kita bisa koneksi, bisa ngobrol, wah ternyata asik ya jadi seorang barista. Jadi bukan cuma ngenalin kopinya, tapi bisa juga berkoneksi, berbincang, bahkan berjejaring. Akhirnya diseriusin, ambil sertifikat ini, ambil sekolah ini, ambil sekolah itu. Akhirnya memutuskan untuk balik ke Palembang tahun 2014. Nah, 2014 itu tuh coffee shop belum sebanyak ini ya. Dulu di Palembang ya coffee shop bisa dihitung lah. Ngeliat ternyata memang kita dikenal sebagai kopi Semendo waktu itu, tapi sayang kopinya nggak dikenal banyak orang. Bahkan kalau kita ke Jakarta atau ke Bandung, apa ya Semendo ya? Kopi apa ya? Gitu kan itu. Akhirnya dari gairah itu akhirnya kayaknya harus ngangkat kopi ini dan berpotensi. Nah kalau dulu tahun 2014 orang minum kopi nggak kayak aneh-aneh sekarang, kayak sekarang manual brew segala macam. Jual Vietnam drip aja, kopi apa sih ini? Langsung bela kak, susu sudah kayak gitu. Jadi susah untuk mengedukasinya bahwa ya minum kopi yang baik dan benar harusnya tanpa gula, mengenalkan kopi aslinya seperti ini. Akhirnya kita ngebentuk komunitas, ngebentuk teman-teman barista untuk banyak mengedukasi, buat event di Palembang, dan alhamdulillah seiring berjalan waktu ekosistemnya semakin kuat, industrinya semakin kuat, sampai sekarang bisa bertahan. Nah, Agam Pisang sendiri memang kita memutuskan untuk ngebuka sebuah kedai kopi yang memang relevan sama pariwisatanya kan, kayak gitu kan. Kembali lagi sebuah keresahan ketika ke Palembang, ngebawa oleh-oleh itu pasti cuma pempek kayak gitu, nggak ada yang lain kayak gitu kan. Itu kedua, ketika orang mau pergi ke Palembang ini, tempat wisata kan bukan nggak ada, tapi sedikit. Akhirnya Agam Pisang hadir dengan kopi Sumatera Selatannya, dan kita berada di tepian Sungai Musi kayak gitu. Jadi pariwisatanya dapat, kopinya dapat. Jadi secara brand positioning Agam Pisang adalah sebuah kedai kopi atau toko kopi oleh-oleh yang berada di tepian Sungai Musi kayak gitu, Mas.
Tadi saya dengar fokus ke kopi Semende ya di Yes. Morenim ya. Ya, lebih tepatnya kopi Sumatera Selatan. Sumatera Jadi Selatan. memang kita bukan cuma kopi Semende, kita ada kopi Pagar Alam, kita ada kopi Lahat, kita ada kopi Empat Lawang juga, dan juga Oku Selatan. Cuma kebetulan kopi Semende yang kita campaign karena memang Arabikanya menurut kami itu yang jauh lebih baik. Jadi kita lebih banyak memperkenalkan kopi Semendehnya dibanding beberapa kopi yang lainnya. Jadi kopi yang lain itu kan memang lebih banyaknya jenis robusta, itu kami jadiin untuk base espresso atau misalnya kayak cafe latte, cappuccino dan lain sebagainya. Gitu. Tapi semuanya kami pastikan adalah kopi Sumatera Selatan. Jadi brand lokalnya itu bukan cuma brand lokal yang bisa naik, tapi produk lokalnya juga bisa naik seperti itu. Terus saya mau tahu cara menikmati kopi yang benar. Yes. Nah, ini gimana nih? Jadi kan kalau di rumah kan kopi kasih gula ya, Yes. kasih air panas itu selesai dah, ini udah Yeah, ngopi udah. okay. Nah, ini Okay. dari kacamata seorang barista itu gimana Oke, sih? yang paling benar cara menikmati kopi itu harusnya tanpa gula. Hmm. Karena gula itu adalah musuh terbesar dari kopi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menikmati kopi itu sebenarnya ada beberapa tekniknya, yaitu misalnya kayak rasio air dan kopinya. Misalnya kita pakai 10 gram kopi, ini ada namanya rasio 1/15. Setiap kita pakai 1 gram kopi, airnya 15 mili. Artinya kalau kita pakai 10 gram kopi, sekitarnya airnya itu sekitar 150 mili. Jadi kalau misalnya gelas biasa, sekitar 1 sendok, 2 sendok teh lah yang kecil, airnya full, penuh kayak gitu. Terus, usahakan untuk minum kopi itu dari mulai biji terus digiling, bukan kopi bubuk yang sudah lama didiemin kayak gitu, karena itu akan beda. Kalau pengen ngerasain sensasi freshnya atau aroma yang maksimal itu dari bubuk terus digiling. Itu pun dia harus dari masa roasting atau dimasak itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nah itu akan mengeluarkan rasa yang lebih maksimal sebenarnya. Gitu. Terus misalnya ada beberapa hal lagi kayak airnya nggak boleh terlalu panas kayak gitu. Misalnya suhunya 90 sampai 96 derajat. Kenapa? Kalau terlalu panas kopinya akan cepat larut, artinya akan lebih pahit. Kalau udah pahit pasti akan menambahkan gula kan. Nah, misalnya hal-hal seperti itulah yang untuk menikmati kopi jauh lebih enak sebenarnya kayak gitu. Berarti keliru banget ya. Iya, dan sebenarnya kayak detail banget karena memang ketika kita dapetin flavor di kopi, kopi itu bukan cuma pahit Mas. Jadi kayak ada asamnya, bahkan ada manisnya, bahkan ada kayak rasa buahnya. Kalau di kopi Arabica ya bisa muncul misalnya kayak muncul rasa pisang, rasa nanas, rasa mangga dan lain sebagainya. Karena memang dari proses fermentasi atau glukosa alami daripada si kopi itu. Gitu. Karena kan pada dasarnya kopi itu kan adalah buah ya. Betul. Buah cherry. Nah, kebanyakan kalau kita minum kopi yang pahit itu kayak dia petik hijau langsung dipetik, dijemur sembarangan. Makanya pahit, nggak keruan kan rasa kopinya kan. Nah, kalau yang kita namanya specialty coffee dia harus merah yang merah banget itu dipetik terus dijemurnya pun nggak boleh di lantai. Nah, kebanyakan kalau dulu ya orang masih jemur di lantai terus ditumburi ban mobil lagi, bawa ban mobil semua kan gitu kan. Nah, ini Rasa harus ban ya dia. iya, ini harus di atas namanya para-para terus difermentasi lagi sampai berapa lama, nanti ketika dia baru kering baru dicuci lagi, baru dijemur lagi sampai kadar air 12%. Nah, gitu. Jadi nanti si manis dari buahnya itu akan meresap ke dalam biji kopinya. Nah, kadar glukosa alami itulah yang akan memunculkan flavor atau rasa daripada kopi itu. Gitu. Makanya gitu sampai ya. ada kejuaraan dunianya kan kayak barista menyeduh kopi dengan kopi yang sama tapi bisa mengeluarkan potensi rasa yang berbeda-beda gitu ya. kayak gitu. Berarti beda dong dengan kopi yang di warung-warung gitu ya. Beda. Karena yang membedakan secara signifikan adalah kalau Jiwang tuh kopi tukang. Tukang, Kalau kopi tukang kan hitam banget kayak gitu kan. Itu secara tidak langsung yang hitam itu sebenarnya kita bukan minum kopinya, tapi minum arang gitu. Nah, dan arang itu banyak mengandung namanya kandungan karsinogen yang menyebabkan kanker dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ditambah pula gula segala macam. Nah, itu jadinya kan nggak sehat kan gitu. Nah, sebenarnya selama ini kopi itu kalau pendapat pribadiku ya dan disepakati sama teman-teman ya, kopi itu minuman paling terbaik setelah air putih kayak gitu. Karena minuman paling sehat.
Yang nggak sehat tuh ya susunya, creamernya, gulanya. ya. Yang disalahkan malah kopi. Dosa minum kopi kalau masih kecil. Padahal kan kopi itu justru bagus untuk anak kecil kan, ngurangi step dan lain-lain. Itu banyak manfaatnya sebenarnya kopi itu. Kalau mengolahnya benar. Kalau mengolahnya dengan baik dan benar. Terus Gitu. pasar Agam Kopi ini kemana aja selain pasar lokal nih? Oke, untuk secara brand positioningnya sebagai kedai kopi yang ada di Kota Palembang, sebenarnya segmen pasar atau target market spesifik kami adalah anak-anak muda atau pecinta kopi. Spesifiknya adalah orang-orang yang memang menikmati kopi specialty dengan suasana out of the box, dalam artian kayak di pinggir tepi Sungai Musi dengan suasana yang syahdu kayak gitu kan, kayak anak-anak senja lah gitu. Dan memang kita lebih banyak memperkenalkan kopi-kopi specialty-nya. Jadi misalnya kayak ketika datang kita bisa ngobrol nih, si baristanya bisa ngajak ngobrol mau kopi apa, akan diedukasinya biasanya punya mah atau enggak kayak gitu. Bisa minum kopi yang asam atau yang pahit. Nah, itu kita akan lebih ke edukasi kopinya sebenarnya. Itu yang membedakan. Jadi memang pasar kita ya anak-anak muda yang memang pengen menikmati kopi secara apa ya? Secara spesifik lah, secara dengan kualitas yang baik seperti itu. Kalau pasar anak muda tuh lebih menyukai karakter kopi yang kayak mana sih Mas kalau di sini? Sekarang kalau di Palembang luar biasa banget ya, karena memang dulu kayaknya semenjak ada film apa ya, kalau tahu ada film filosofi kopi itu ya, lalu jadi kayak meledak banget orang pada suka kopi ya gitu. Belum lagi industri kopi baik di Instagram, di TikTok tuh banyak banget kan pengetahuan dasarnya. Dan sekarang juga orang udah pada melek dengan kayaknya minum kopi yang sehat itu harus tanpa gula. Makanya kayak Americano kan ini banget, ngetren banget. Jadi udah kayaknya udah nggak keren lagi minum kopi yang manis-manis kayak gitu. Jadi kebutuhannya kayak kopi hitam minimal kayak Americano atau manual brew, misalnya kayak V60 dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun yang minum kopi susu, anak-anak muda di Palembang itu lebih banyak pesan kayak cafe latte yang non sugar ataupun less sugar kayak gitu sih. Tuh kopi gula aren justru malah sudah mulai banyak ditinggalkan kayak gitu kan. Karena tren olahraga kayak orang habis running minumnya Americano kayak gitu kan gitu. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, harapan Mas Yan terhadap kopi Sumsel ini, apakah optimis bisa menembus pasar Amerika? Yes, harapan terbesarnya adalah bukan hanya kopi Sumatera Selatan ini dikenal sebagai kopi terbesar atau daerah penghasil kopi terbesar yang ada di Indonesia, tapi juga ekosistem serta industri kopinya juga berkembang dan bertumbuh. Karena Sumatera Selatan ini sangat luar biasa. Kita ada kurang lebih 270.000 hektar yang ada di Sumatera Selatan yang terbagi dari 5 kabupaten itu Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Tapi sayang banget tidak menunjukkan identitas sebagai daerah penghasil kopi. Harapannya dengan banyaknya sekarang komunitas, banyaknya orang-orang yang peduli dengan kopi Sumatera Selatan ini bisa mendunia, bahkan bisa hadir di setiap toko kopi yang ada di dunia, bahkan ya kayak brand-brand lokal kita seperti ini juga bisa bukan cuma buka di Palembang, Indonesia, tapi bahkan di Eropa dan Asia seperti itu. Jadi harapan terbesarnya kopi Sumatera Selatan ya bisa mendunia. Iya, oke, keren sekali ya. Jadi orang nggak cuma taunya pempek aja kalau ya. Betul. Kopi juga punya rasa yang luar biasa. Setuju banget. Ya, demikian itu Tribuners bincang-bincang kita dengan Bung Ian, barista kopi Agam Pisan. Silahkan datang dan cicipi kopi lokal Sumatera Selatan di pinggir Sungai Musi untuk rasa yang komplit. Demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.